Celana laknat. Ares, tahan semua tamu yang ingin datang menemuiku. Ella sebentar lagi sampai dan aku tidak mau ada yang mengganggu kebersamaan kami. Ucap Gabrieli setelah mendapat pesan dari istrinya. Tapi tuan muda, sebentar lagi Nona Patricia juga akan segera tiba. Perlukah saya membatalkan pertemuan ini? Jadi wanita blonde itu mau datang ya? Ucap Gabrieli sembari mengusap dagu. Kalau begitu biarkan saja, Res. Aku ingin lihat apa yang akan dilakukan Elia ketika bertemu dengannya nanti. Baik tuan muda, sahut Ares. Sambil menunggu istrinya datang, Gabrieli mengenang kegiatan panasnya tadi pagi. Dia tersenyum sendiri saat melihat Elia yang merengek meminta untuk berhenti. Tapi sayang, rengekan istrinya itu bukannya membuat Gabrieli merasa kasihan, dia malah semakin kesetanan menyentuh tubuh candunya. Hingga akhirnya Elia langsung terlelap begitu mereka keluar dari dalam kamar mandi karena kelelahan. Hei, maafkan aku yang terlalu menggilai tubuhmu sayang. Aku benar-benar tidak bisa jika hanya menyentuhmu satu kali. Kau terlalu candu, dan juniorku bisa sakau kalau tidak mendapatkan kepuasan. Sekitar hampir setengah jam Gabrieli menunggu, Ella akhirnya datang bersama Lepi. Matanya melotot ketika melihat celana Ella yang sangat pendek. Dengan langkah lebar, Gabrieli segera menghampirinya kemudian menelisik dalam-dalam ke arah kulit paha istrinya yang terlihat. Sangat mengundang nafsu. Sejak kapan ada celana kekurangan bahan seperti ini di rumah? Seingatku aku tidak pernah memesannya. Tanya Gabrieli dengan wajah masam. Aku tidak tahu kak, tanganku asal mengambil saja tadi. Jawab Elia sekenanya. Rahang Gabrieli mengetat. Sialan, ini pasti ulahnya Ares dan Nun. Mereka pasti sengaja memasukkan celana laknat ini ke dalam lemari Elia. Awas saja nanti akan kuhukum kalian berdua. Elia meringis melihat kebungkaman suaminya. Dia yakin sekali suaminya pasti sedang menyalahkan Ares dan Nun atas celana hot pants yang dia pakai. Tak ingin suaminya marah, Elia segera meringsik masuk ke dalam pelukannya. Membaui aroma tubuh suaminya yang selalu menghadirkan kenyamanan dalam hati. Tidak apa-apa ya kak, aku pakai celana ini karena aku perginya tidak sendirian. Rayu Elia. Dia sungguh sangat menyukai style yang dia pakai sekarang. Ganti, sahut Gabrieli tak terbantahkan. Dia mencoba untuk tidak lulu akan rayuan istrinya. Memangnya suami mana yang rela kalau bagian tubuh istrinya dinikmati oleh orang-orang di luar sana? Disogok uang ratusan miliar pun, Gabrieli tidak akan mau memberikan izin. Nanti aku akan singgah mau beli lingkar kalau kakak mengizinkan aku tetap memakai hot pants ini. Tapi kalau tidak diizinkan, ya sudah tidak apa-apa. Bisik Ella yang sangat paham bagaimana cara untuk meluluhkan hati suaminya yang cemburu ini. Aura kelicikan langsung menguar dari mata Gabrieli begitu Ella menyebutkan satu kostum astral yang bisa membangkitkan gairah fantasinya. Sembari menganggukkan kepala, Gabrieli tanpa sadar memeluk tubuh mungil istrinya dengan sangat erat. Di otaknya sudah terbayang akan seperti apa seksinya Elia ketika memakai pakaian tersebut. Kak Iel, jangan memelukku sekencang ini. Aku tidak bisa bernapas jadinya. Keluh Elia. Maaf sayang, aku tidak sengaja. Sahut Gabrieli kemudian merenggangkan pelukannya. Seperti tidak pernah bertemu saja, padahal setiap malam tidur bersama. Sindir Lepi jengah. Biar saja. Kak Iel, paman Glenn itu pria baik bukan ya? Tanya Elia menimpali. Saat ini Lucy dan Glenn sedang menunggu mereka di dalam mobil. Lepi sengaja melarang mereka ikut masuk supaya keduanya bisa memiliki waktu untuk saling mendekatkan diri. Jujur saja melihat bagaimana cara Glenn mengeluhkan kepanikan Lucy membuat Lepi merasa lucu. Itu terlihat sangat unik di matanya. Iya, aku sampai lupa memberitahumu tentang mereka. Ucap Gabrieli kemudian menepuk kening. Di mana Lucy? Bukankah kalian akan mengajaknya untuk pergi berbelanja juga? Kak Lucy ada di mobilnya paman Glenn, kak. Kami sengaja memberikan waktu untuk mereka berdua. Jawab Elia. Gabrieli mengangguk kemudian membawa Elia duduk di kursi kerjanya. Dia lalu memangkunya, membelai wajah cantik istrinya yang selalu membuat hatinya merindu. Dia pria baik seharusnya, tapi kalau dia berani macam-macam pada Lucy, aku yang akan turun tangan langsung. Jadi kau jangan cemas, oke? Ya sudah kalau begitu, aku lega mendengarnya kak. Apa dia datang ke rumah? Lepi yang saat ini sudah duduk menyandar di sofa menjawab pertanyaan Gabrieli dengan suara lirih. Jujur saja kepalanya saat ini terus saja berdenyut dan suhu tubuhnya juga kembali memanas. Sepertinya efek obat yang diberikan oleh Reinhard sudah mulai habis. Namun Lepi berusaha kuat untuk tetap menahannya. Dia tidak mau kehilangan momen menyenangkan bersama Elia dan juga Lucy. Juga tidak ingin melewatkan kesempatan untuk menguras dompet seorang pria sombong bernama Glenn. Ya, pagi-pagi sekali pria sombong itu dengan tidak tahu malunya sudah menunggu Lucy di halaman rumahmu. Dia bahkan tidak ada inisiatif untuk menyapaku dulu saat aku datang. Benar-benar orang yang angkuh. Iya kak, paman Glenn dan Kak Lepi terlihat seperti orang yang siap untuk bertarung tadi.
Untung saja Paman Glenn langsung oleng setelah Kak Lucy muncul. Kalau tidak, aku yakin mereka berdua pasti sudah baku hantam. Timpal Elia sembari menggerakkan dagu ke arah Lepi. Sebelah alis Gabrieli mengerut. Oleng? Jatuh maksudnya? Bukan? Ih, Kak Iyel ini bagaimana sih? Maksudnya oleng itu dia tidak fokus lagi setelah Kak Lucy datang begitu? Jawab Elia gemas. Oh, aku kira apa? Sahut Gabrieli kemudian terkekeh. Oh iya sayang, hari ini kalian mau pergi kemana? Dan apa saja yang akan kalian beli? Elia diam berpikir. Dia mengerucutkan bibir sambil memangku dagu dengan jari telunjuk. Cup, jangan bermain bibir seperti itu sayang. Aku jadi ingin mengajakmu berolahraga di dalam kamar. Bisik Gabrieli kemudian menggigit pelan daun telinga istrinya. Tapi anu kak, masih sedikit mengganjal kak. Nanti malam saja ya. Sahut Elia ikut berbisik. Siapa tahu nanti malam anuku sudah sehat. Kan setelah ini aku mau pergi bersenang-senang. Gabrieli setengah mati menahan diri agar tidak tertawa mendengar ucapan aneh istrinya. Elia, sesi pemeriksaannya sudah selesai belum? Ayo cepat, aku takut Lucy dimakan oleh Glenn. Tanya Lepi yang sudah bosan menyaksikan keromantisan pasangan suami istri tersebut. Hah? Oke, Elia kaget. Memangnya Paman Glenn itu kanibal ya? Ya Tuhan, kasihan sekali Kak Lucy. Lepi mendengus, dia salah melemparkan pertanyaan rupanya. Tidak begitu juga. Marpuah, maksudku dimakan itu. Contohnya seperti yang sedang kalian lakukan sekarang. Bisa saja kan si Glenn memaksa Lucy agar mau bermesraan dengannya. Dia kan tipe pria pemaksa seperti suamimu. Jelas Lepi sembari menekan pelipisnya. Gabrieli menatap datar karena Lepi saat menyadari ada yang tidak beres dengannya. Karena tidak biasanya wanita barbar ini mau menjawab pertanyaan istrinya dengan santai. Lepi akan selalu meledak-ledak setiap kali istrinya mulai berceloteh aneh. Dia akan menjawab seperti orang yang sedang kerasukan. Lepi, kau sakit? Tidak, hanya demam. Sama saja bodoh, sungut Gabrieli. Tidak usah mencemaskan aku, Gab. Meskipun demam, aku masih sanggup kalau hanya untuk membuat kepalamu benjol. Sahut Lepi bercanda. Siapa juga yang mencemaskanmu? Tubuhku bisa gatal-gatal nanti. Hele, bilang saja kau malu untuk mengakuinya, iya kan? Gabrieli menatap horor ke arah Lepi yang sedang tersenyum aneh sembari meliriknya. Seketika bulu kuduknya meremang. Sudah selesai belum bertengkarnya? Tanya Elia. Sudah belum? Jawab Gabrieli dan Lepi berbarengan. Wah, kalian ternyata sangat akur ya, puji Elia dengan nada menghina. Malas berdebat, Lepi akhirnya menghampiri Gabrieli dan Elia. Dia berdiri sambil berkacak pinggang. Berangkat sekarang atau aku akan menyeretmu keluar. Iya, kita berangkat sekarang. Galak sekali, ucap Elia bersungut-sungut. Aku dengar yang kau katakan Elia, sahut Lepi mulai kesal. Elia meringis, dia lalu menatap suaminya yang sedang tersenyum. Manis sekali, cium aku dulu baru kau boleh pergi. Di sini, dan di sini. Tanpa penawaran dan lakukan dengan perlahan. Ucap Gabrieli sebelum istrinya sempat bicara. Baiklah, jawab Elia patuh. Napas Lepi mulai memburu ketika dia melihat pasangan suami istri yang tidak punya akhlak ini malah asik bercumbu di hadapannya. Bukan saling sih, tapi lebih tepatnya Gabrieli yang menahan tengkuk Elia agar ciuman mereka tidak terlepas. Dan tentu saja hal itu membuat emosi Elia. Emosi Lepi langsung meledak. Dia menarik napas panjang sebelum akhirnya, "Yak," teriak Lepi frustasi sambil mengepalkan kedua tangannya ke atas. "Apa kalian sudah tidak menganggapku sebagai manusia lagi, ha?